Bayangkan suatu hari semua sistem komunikasi di bumi tiba-tiba terdiam. Telepon berhenti berfungsi, GPS tidak lagi memberikan arah, perakiraan cuaca terhenti, dan sistem perbankan internasional lumpuh. Alasannya bukan perang atau bencana alam, melainkan musuh tak terlihat, jutaan potongan liar yang mengorbit bumi. Bahaya tak terlihat ini, dikenal sebagai sampah antariksa, telah menjadi salah satu masalah terbesar umat manusia di ruang angkasa. Ancaman yang sunyi, tersembunyi, dan tumbuh dengan cepat. Ini sebenarnya adalah krisis yang diciptakan oleh tangan manusia sendiri. Pembentukan sampah antariksa dimulai dari tahun-tahun awal perjalanan manusia ke ruang angkasa. Perjalanan ini dimulai pada tahun 1957 dengan Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 ke orbit, dan dengan cepat berubah menjadi persaingan sengit dan peluncuran yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, tidak ada yang memperkirakan bahwa setiap roket dan satelit yang dikirim ke luar angkasa akan meninggalkan beban setelah masa operasinya berakhir. Namun kini, bukan hanya satelit tua yang sudah mati, tetapi juga tahap roket, tangki bahan bakar, potongan seukuran baut, dan jutaan fragmen hasil ledakan mengorbit bumi. Menurut data US Space Force, lebih dari 40.000 benda berukuran besar sedang dilacak di orbit. Selain itu, ada lebih dari 500.000 potongan berukuran lebih dari 1 cm dan jutaan potongan berukuran milimeter. Setiap fragmen kecil ini bergerak dengan kecepatan hingga 28.000 km per jam, memiliki kekuatan untuk menyebabkan dampak layaknya bom ketika mengenai satelit aktif. Pada tahun 2009, tabrakan antara satelit Amerika Iridium 3B3 dan Cosmos 2251, buatan Rusia, yang sudah tidak berfungsi menghasilkan ribuan fragmen, menunjukkan betapa besarnya masalah ini. Demikian juga pada tahun 2007, uji anti-satelit Cina yang menghancurkan satelitnya sendiri, dengan rudal menghasilkan sekitar 3.000 fragmen baru, menyebabkan salah satu polusi terbesar dalam sejarah ruang angkasa. Untuk memahami risiko sampah antariksa, cukup melihat kecepatan mereka. Bahkan sepotong kecil logam yang mengorbit bumi bergerak puluhan kali lebih cepat dibandingkan peluru. NASA harus melakukan manuver terus-menerus untuk melindungi stasiun luar angkasa internasional dari partikel-partikel ini. Dan setiap manuver menghabiskan berton-ton bahan bakar. Artinya sampah antariksa bukan hanya ancaman pasif, tetapi juga faktor aktif yang meningkatkan biaya. Melihat ke masa depan, situasinya tampak lebih mengkhawatirkan. Terutama orbit rendah bumi mulai dipenuhi oleh konstelasi satelit mega seperti proyek Starlink milik SpaceX. Lebih dari 40.000 satelit direncanakan akan diluncurkan hanya dari proyek ini dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya sindrom Kessler, teori yang diajukan pada tahun 1978 oleh ilmuwan NASA Donald Kessler. Satu tabrakan menghasilkan banyak fragmen. Fragmen tersebut menabrak satelit lain, dan reaksi berantai ini berlanjut hingga orbit menjadi tak dapat digunakan. Jika sindrom ini terjadi, cincin sampah akan terbentuk di sekitar bumi, membuat orbit ini tidak dapat diakses selama puluhan tahun. Apa yang akan terjadi jika skenario ini terjadi? Internet berbasis satelit, komunikasi, dan sistem GPS akan runtuh. Perdagangan internasional akan terdampak parah, karena logistik modern sepenuhnya bergantung pada sistem ini. Hilangnya satelit meteorologi akan memengaruhi banyak bidang kritis, mulai dari perkiraan iklim hingga manajemen bencana. Kontrol lalu lintas udara, navigasi maritim, dan operasi militer juga akan sangat berisiko. Singkatnya, sampah antariksa bukanlah masalah yang akan tetap di ruang angkasa. Ini adalah krisis yang akan langsung mempengaruhi kehidupan di bumi. Lalu, bagaimana masalah ini dapat diatasi? Langkah pencegahan sangat penting. Merancang satelit generasi baru agar dapat sendiri masuk atmosfer setelah misinya selesai, membuat roket dapat digunakan kembali, dan perencanaan orbit untuk mengurangi risiko tabrakan adalah langkah-langkah yang diperlukan. Roket Falcon 9 yang dapat digunakan kembali milik SpaceX menunjukkan kemajuan yang menjanjikan di sini. Selain itu, sistem tether magnetik Jepang bertujuan untuk memperlambat sampah dan mengarahkannya ke atmosfer. Badan Antariksa Eropa berencana untuk menangkap dan membuang sampah besar secara aman dengan proyek Clear Space 1 pada tahun 2025. Solusi intervensi juga sedang didiskusikan. Teknologi laser mungkin dapat menghilangkan potongan kecil dari orbit. Satelit dengan lengan robotik dapat menangkap benda besar dan menariknya ke atmosfer.
Bahkan sistem jaring untuk mengumpulkan debris sedang diuji. Namun, semua teknologi ini mahal dan secara teknis menantang. Oleh karena itu, bagian dari solusi ada pada kerjasama internasional, perjanjian yang mengikat untuk mencegah sampah antariksa, tanggung jawab bersama, dan model pembiayaan bersama harus dikembangkan. Jika tidak, upaya dari satu negara atau perusahaan saja tidak akan cukup. Dimensi sosial dan ekonomi juga tidak boleh diabaikan. Kehidupan sehari-hari di bumi sangat terkait dengan teknologi antariksa, meskipun kebanyakan orang tidak menyadarinya. Semua mulai dari perbankan hingga navigasi, siaran TV hingga manajemen bencana, dilakukan melalui satelit. Jika sistem ini rusak, ekonomi global akan mengalami kerugian miliaran dolar. Perusahaan asuransi sudah menaikkan premi akibat risiko tabrakan, sehingga industri antariksa makin sulit untuk berkelanjutan. Proyek tambang antariksa dan misi berawak ke Mars juga akan menjadi lebih kompleks dan berisiko karena ancaman debris. Melihat semua faktor ini, sampah antariksa menjadi salah satu masalah paling kritis yang akan dihadapi manusia di abad ini. Jika tindakan pencegahan tidak diambil sekarang, orbit bumi dapat menjadi hampir tidak dapat digunakan pada tahun 2050-an. Namun masih ada harapan. Dengan kemajuan teknologi, kerjasama internasional, dan kebijakan yang bijaksana, masalah ini dapat dikendalikan. Kesalahan masa lalu umat manusia terhadap alam dan lingkungan sebaiknya tidak terulang di ruang angkasa. Langit harus dilindungi, bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dan semua fakta ini mengingatkan kita akan satu hal. Melindungi langit adalah melindungi masa depan kita. Apa pendapatmu tentang topik penting sampah antariksa ini? Bagikan komentarmu di bawah. Jangan lupa like videonya, subscribe ke channel saya dan share. Bersama, kita bisa meningkatkan kesadaran demi masa depan kita.